Saat itu kondisi pesawat terus jalan hingga akhirnya mesin kiri pun mati karena kehabisan bahan bakar, yang menyebabkan pesawat tersebut meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku di Sucika Dena. Setelah sekian lama aku nggak posting karena satu dan lain hal, akhirnya malam ini aku bisa posting juga nih. Semoga kedepannya aku bisa lebih konsisten lagi untuk memberikan informasi sekaligus menghibur teman-teman semua. Oke, di malam ini aku mau membahas tentang salah satu penerbangan yang disebut penerbangan hantu. Wah, maksudnya apa nih penerbangan hantu? Apakah pesawatnya pesawat hantu? Atau mungkin malah penumpangnya nih yang hantu? Oh, ternyata bukan. Jadi ini adalah sebuah pesawat yang terbang tanpa pengendali dan membawa 121 penumpang. Hampir 3 jam pesawat ini mengudara tanpa ada yang mengendalikan karena pilot dan kopilotnya ternyata tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya pesawat tersebut kehabisan bahan bakar yang menyebabkan pesawat itu jatuh dan hancur berkeping-keping. Kok bisa sih pesawat terbang tanpa ada yang mengendalikan? Gimana ceritanya semua penumpang dan kru bisa nggak sadarkan diri bahkan sampai kehilangan nyawa saat pesawat masih melayang-layang di udara? Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan pesawat itu? Yuk langsung aja ke ceritanya. Oke, jadi pesawat yang mengalami kejadian tersebut adalah Helios Airways. Pesawat ini terbang tanpa kendali pilot. Mirisnya lagi, semua penumpang dan kru sudah meninggal dunia gak lama setelah pesawat tersebut take off. Helios Airways adalah maskapai penerbangan di Siprus yang didirikan pada tahun 1998 dengan tujuan dari Siprus ke negara-negara yang ada di Eropa dan Afrika Utara. Helios Airways ini juga menjadi maskapai penerbangan swasta independen pertama di Siprus. Maskapai ini terkenal dengan range harga yang cukup murah, sehingga banyak orang yang menggunakannya untuk bepergian ke luar negeri. Nah, kejadian ini terjadi pada 14 Agustus 2005 silam. Pesawat Helios dengan nomor penerbangan 522 itu dijadwalkan terbang pukul 9 pagi dari Larnaca, Siprus ke Praha, Ceko dengan rute Athena, Yunani. Pesawat itu memang akan transit dulu di Yunani untuk mengisi bahan bakar karena memang kapasitas full tank dari pesawat tersebut hanya cukup untuk 3 jam. Pesawat dengan seri Boeing 737-300 tersebut membawa 115 penumpang atau 80% dari total kapasitas pesawat dan 6 orang kru. Jadi total semua ada 121 orang di dalam pesawat tersebut. Pada saat itu usia pesawat kira-kira 7 tahun 8 bulan dan telah menempuh sekitar 17.900 jam terbang. Ya tergolong masih muda lah ya pesawatnya, masih baru gitu. Karena banyak pesawat lain yang usianya udah belasan tahun tetapi masih layak untuk terbang. Pilot yang bertugas pada saat itu adalah Kapten Hans-Jörn Merten, berusia 59 tahun, berkeluarga negaraan Jerman, dan memiliki pengalaman 16.900 jam terbang atau sekitar 35 tahunan. Ia didampingi oleh First Officer Pampos Karolombos berusia 51 tahun, berkeluarga negaraan Siprus dengan pengalaman 7.549 jam terbang atau sekitar 20 tahun.
Kedua pilot ini merupakan pilot senior yang sudah sangat berpengalaman, jadi kemampuan mereka udah nggak diragukan lagi. Sebelum terbang dengan Helios Airways 522, kedua pilot ini tidak melakukan penerbangan selama 2 hari. Jadi pada saat itu mereka sedang mendapatkan cuti beristirahat dari maskapai. Seharusnya mereka dalam kondisi fit saat menerbangkan Helios Airways 522. Pesawat yang sudah dijadwalkan terbang pukul 9 pagi itu akhirnya take off juga nih pukul 9:07. Jadi delay sekitar 7 menitan. Setelah berhasil lepas landas, pesawat pun berkoordinasi dengan ATC atau Air Traffic Control untuk naik ke ketinggian 34.000 kaki dan diizinkan oleh ATC. Akan tetapi baru aja sekitar 5 menit take off atau kira-kira pukul 9:12 dan pada saat itu pesawat ada di ketinggian 12.040 kaki. Tiba-tiba alarm pesawat itu menyala. Pilot mengira bahwa itu adalah alarm peringatan konfigurasi lepas landas atau take off configuration warning yang menunjukkan bahwa pesawat dalam kondisi belum layak untuk take off. Jadi kayak ada semacam prosedur yang terlewat begitu. Pilot merasa peringatan tersebut berbunyi di saat yang tidak tepat dan ia juga merasa kalau ada sesuatu yang salah nih dengan pesawat itu. Pada akhirnya, pilot pun menghubungi ATC dan minta disambungkan langsung dengan bagian teknisi. Pada saat itu, posisi pesawat berada di ketinggian 28.900 kaki. Saat pilot dan teknisi ini bicara, ternyata si teknisi merasa kalau pilotnya ini nggak nyambung diajak ngomong. Teknisinya ngomong ke sini, pilotnya ngomong ke sini gitu. Teknisi pun sempat bertanya, "Pak, coba cek tuas pengatur tekanan kabin ada di posisi manual atau di auto. Kalau misalnya ada di manual, dipindahin ke auto ya Pak," gitu. Tapi sama pilotnya ini nggak nyambung nih dijawabnya. Pilotnya malah jawab, "Peralatan pemutus sirkuit pendinginnya ada di mana ya?" Nah, sebenarnya teknisi ini merasa bingung nih dengan jawaban si pilot. Kok nggak nyambung ya nih diajak ngomong gitu. Tapi akhirnya si teknisi pun menjawab, "Oh, itu ada di belakang kursi." Setelah dijawab seperti itu, tiba-tiba pesawat tersebut hilang kontak. ATC di bandara awal pun kemudian menghubungi ATC di Athena yang memang menjadi tujuan transit pesawat Helios 522 untuk mengisi bahan bakar tadi kan. ATC di bandara awal ini memberitahu kalau ada pesawat yang sedang menuju ke sana dan hilang kontak gitu. Kalau misalnya ATC di Athena ini bisa menghubungi Helios 522, minta dikabarin nih si ATC yang ada di bandara awal gitu. Nah, karena ATC Athena ini nggak dapat kontak juga dari pesawat Helios 522 itu, maka ATC Athena pun berinisiatif untuk terus menghubungi Helios Airways 522 sebanyak 19 kali, tetapi nggak ada jawaban juga dari pesawat itu. Sekitar 30 menit hilang kontak, kira-kira pukul 9:37, pesawat Helios 522 itu terpantau di radar dengan ketinggian 34.000 kaki. Jadi kalau di radar itu masih ada pesawatnya, cuma nggak bisa dihubungi gitu, nggak ada yang jawab. Sampai akhirnya pesawat tersebut terlihat di langit Athena dan berputar-putar di sekitar bandara selama hampir 70 menit. Biasanya kan pesawat muter-muter gitu nunggu diizinkan untuk landing, cuma nih Helios Airways ini udah diizinkan landing sama ATC Athena, tapi nggak ada respon dari pesawat tersebut. Petugas pun bingung dan khawatir karena nggak ada jawaban dari pesawat tersebut. Akhirnya pada pukul 10.55, ATC Athena berkoordinasi dengan Pusat Penyelamatan Udara untuk mengecek atau mencari tahu
apa yang sebenarnya terjadi dengan Helios Airways 522. Kira-kira pukul 11 waktu setempat dikirimlah 2 pesawat jet tempur F-16 untuk ditugaskan mendekati Helios Airways 522. Setelah 20 menit terbang, jet tempur F-16 ini berhasil mendekati Helios Airways. Jet tempur F-16 ini melaporkan bahwa dari jendela terlihat First Officer Campos sudah terkulai lemas dan tidak bergerak di kursinya, sementara kursi kapten dalam keadaan kosong. Kemudian F-16 ini melambat untuk mensejajarkan diri dengan kursi penumpang. Jadi mereka ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pesawat tersebut. Mereka melihat masker oksigen di kabin sudah turun dan sebagian dipakai penumpang, tetapi gak ada satupun yang bergerak atau merespon keberadaan jet tempur F-16 tersebut. Sekitar pukul 11.49, jet tempur F-16 ini melihat seseorang yang diduga salah satu kru kabin yang bernama Andreas Prodromou memasuki kokpit dan duduk di kursi kapten. Andreas mematikan mode autopilot dan mengendalikan pesawat tersebut menjauh dari bandara. Andreas ini merupakan seorang kru kabin yang memiliki lisensi menerbangkan pesawat komersial, tetapi tidak terlatih dengan pesawat yang sedang dalam kondisi darurat. Kan Helios Airways 522 ini dalam kondisi darurat ya, dia butuh pendaratan darurat. Nah, kecil kemungkinan pesawat ini selamat di tangan Andreas. Andreas sempat melihat jet tempur F-16 ini dan melambaikan tangan. Ia juga mengirim pesan bantuan. Saat itu kondisi pesawat terus jalan hingga akhirnya mesin kiri pun mati karena kehabisan bahan bakar, yang menyebabkan pesawat tersebut meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian disusul dengan mesin kanan yang ikutan mati juga karena alasan yang sama, kehabisan bahan bakar. Tentu saja pesawat tersebut semakin meluncur dan terjun bebas. Hingga akhirnya pada pukul 12:04 Helios Airways 522 itu menabrak bukit di wilayah Gramatiko di Yunani, dan gak ada satupun yang selamat dari kecelakaan tragis tersebut. Jadi sebenarnya pesawat ini kenapa sih? Apa yang terjadi nih dengan pesawat Helios 522 ini? Setelah melakukan investigasi yang panjang dan tentunya mencari tahu dari black box, ternyata Helios Airways 522 ini bisa dikatakan belum layak jalan dan masih dalam kondisi perbaikan. Jadi pada 14 Agustus 2005 sekitar pukul 1 dini hari, Helios Airways 522 ini baru aja landing di Siprus setelah melakukan perjalanan dari London. Setelah landing, pesawat tersebut dicek oleh kru karena terdengar suara-suara keras di belakang pesawat selama penerbangan. Kru menemukan segel di pintu belakang pesawat dalam keadaan membeku. Hal seperti ini bukanlah yang pertama kalinya. Kru sudah sering mendapatkan keluhan-keluhan dari penumpang soal suhu yang dingin di dalam kabin. Sebenarnya dalam 3 bulan terakhir, Helios Airways 522 ini sudah diservis sebanyak 7 kali dengan alasan yang sama. Masalah yang dilaporkan oleh kru akhirnya ditangani oleh teknisi di bandara. Teknisi menduga kalau pesawat tersebut mengalami penurunan tekanan udara selama berada di ketinggian. Ia khawatir akan adanya potensi kebocoran pada segel pintu pesawat. Teknisi pun melakukan pemeriksaan, serangkaian tes dan uji tekanan yang mengharuskan memindahkan atau mengalihkan tuas pengatur tekanan udara kabin yang ada di kokpit dari
auto ke manual. Setelah selesai, ia pun mencatat di laporannya bahwa pemeriksaan udah selesai dan gak ada kebocoran apapun. Jadi pesawat diperbolehkan untuk terbang lagi keesokan harinya. Nah, masalahnya si teknisi ini tidak atau mungkin lupa mengembalikan tuas pengatur tekanan udara kabin yang ada di kokpit itu dari manual ke auto. Seharusnya kan dipindah lagi ke auto. Hingga akhirnya pesawat tersebut terbang dan posisi tuasnya itu masih ada di manual. Itulah yang menyebabkan alarm pesawat berbunyi yang menunjukkan adanya masalah pengaturan udara di kabin. Tetapi pilot salah mengira peringatan tersebut dan tidak menyadari kalau tuas pengatur tekanan udara di kabin masih berada di posisi manual. Pilot dan kopilot pun mulai merasakan efek hipoksia atau kekurangan oksigen karena tekanan udara di dalam pesawat sama seperti tekanan udara yang ada di luar pesawat. Semakin tinggi atau semakin jauh dari bumi, kadar oksigen pun akan semakin menipis dan udara pun akan semakin dingin. Pesawat terus naik hingga ke ketinggian 34.000 kaki. Tanpa disadari oleh pilot dan kopilot, ternyata masker oksigen yang ada di kabin sudah turun saat pesawat berada di ketinggian 18.000 kaki. Seluruh penumpang dan kru tidak sadarkan diri karena kekurangan oksigen. Meskipun masker oksigen di kabin ini aktif dan secara otomatis turun, tetapi masker oksigen yang ada di pesawat Boeing 737-300 itu dirancang hanya bertahan selama 15 menit. Tentu saja seluruh penumpang dan kru akan merasakan sesak nafas yang teramat karena pasokan oksigen ke paru-paru semakin menipis, bahkan mungkin tidak ada. Selain karena kehabisan oksigen, penumpang dan kru pingsan diduga akibat membeku dalam suhu minus 40 sampai 60 derajat Celcius. Setelah itu, pesawat tetap terbang dalam mode autopilot. Itulah mengapa penerbangan tersebut disebut sebagai penerbangan hantu. Karena kondisi pesawat yang masih tetap terbang meskipun penumpang dan krunya telah meninggal dunia. Hingga akhirnya pesawat tersebut kehabisan bahan bakar dan mengalami kecelakaan yang sangat tragis. Penyelidikan menyeluruh pun dilakukan oleh otoritas penerbangan dan produsen pesawat. Hasilnya kecelakaan tersebut disebabkan oleh human error. Kelalaian teknisi menyebabkan kecelakaan mengerikan tersebut. Kondisi ini diperparah oleh pilot dan kopilot yang tidak menyadari kontrol oksigen masih berada di posisi manual dan salah menafsirkan peringatan yang berbunyi. Akhirnya kecelakaan tersebut membawa perubahan. Dalam prosedur penerbangan, teknisi wajib mengembalikan setelan pesawat ke semula setelah selesai memperbaiki atau mengecek pesawat. Dan kini alarm pun memiliki dua indikator lampu yang berbeda agar mudah membedakan antara alarm take-off configuration warning dengan cabin altitude atau peringatan tekanan udara di kabin. Di tahun 2006 atau 1 tahun setelah kecelakaan tersebut, Helios Airways ini akhirnya berhenti beroperasi karena masalah keuangan. Nah, itulah kisah dari Helios Airways 522 yang dijuluki sebagai penerbangan hantu. Turut berduka cita atas semua yang terjadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama dan informasi yang kurang tepat. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like-nya jika kalian suka dan komen di bawah untuk request pembahasan selanjutnya, mau itu sejarah, tragedi, misteri, horor, atau apapun. Atau kalian bisa kirim ke email yang aku
aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel aku. Jangan lupa juga subscribe dan share untuk terus mendukung channel aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.